link YouTube-nya yang di-share ke anak-anak yang pas hari itu atau pas di jam itu nggak bisa mengikuti Zoom. Paling nggak sudah kita record, sudah kita rekam. Ya, kalau Zoom-nya berbayar, itu selain record, itu juga bisa live streaming ya, pakai Facebook, YouTube itu bisa. Tapi kita nggak perlu, ya, nggak perlu menggunakan ini kalau memang Zoom kita itu gratisan. Toh juga bisa direkam, sama saja bisa direkam. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita langsung praktek, jadi sekali lagi saat praktek ini dimohon ya, biar lebih mudah, lebih cepat. Artinya siang ini kita dapat ilmu banyak, itu Bapak Ibu dimohon untuk menggunakan HP saja menyimak materi, kecuali kalau Bapak Ibu punya 2 laptop silahkan. Tapi kalau laptopnya satu, HP-nya satu, HP-nya yang digunakan untuk mengikuti Zoom ini, laptopnya khusus untuk praktek, ya supaya nanti cepat bikin akun gratisan cepat, praktek memanfaatkan fiturnya cepat, gitu ya. Silakan bagi yang belum pindah dari laptop ke HP, ada waktu sambil kita diskusi. Mungkin ada yang mau menyampaikan dulu tentang suka dukanya menggunakan Zoom atau pertanyaan langsung mungkin. Tadi ada yang resen. Iya, tadi Pak Daroni sepertinya. Iya. Pak Daroni mau menyampaikan sesuatu? Ayo Pak Daroni, nggak usah malu-malu. Atau kepencet tadi? Atau dari Bapak Ibu yang lain? Silahkan. Ya, Pak Heri barangkali mau menyampaikan sesuatu. Sambil Bapak Ibu mau pindah dari laptop ke HP. Cukup saya kira nggak ada? Baik, nggak ada ya? Pak. Ya, lanjut. Baik, langsung aja kita praktek kalau begitu. Praktek membuat akun Zoom edukasi. Ya, dan Zoom edukasi ini suara saya kecil ya Bu Ima ya? Atau jelas ya sudah? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, untuk Zoom edukasi ya, ini fasilitas yang diberikan sehingga kita bisa menghilangkan batasan waktu 40 menitnya. Cuma bedanya, kalau dulu 3 bulan yang lalu itu gratisnya itu terus-menerus. Ya, terus-menerus sampai setiap hari gratis, terus menggunakan akun yang sama. Kalau yang terbaru ini, Zoom itu mengurangi fasilitas itu. Gratisnya itu hanya diberikan untuk 2 pertemuan pertama yang itu bisa berjam-jam. Ya, sedangkan setelah 2 pertemuan pertama itu balik 40 menit lagi. Tapi nggak perlu khawatir Bapak Ibu, nanti kita berikan strateginya. Ya, agar kita bisa mensiasati keterbatasan itu. Sekarang Bapak Ibu langsung saja masuk ke Chrome ya, atau menggunakan browser yang lain seperti Firefox, silahkan pakai Chrome biasanya. Diketik ya, di Chrome-nya itu zoom.us ya, zoom.us. Seperti yang ada di layar ini. Zoom.us. Zoom.us ya. Silakan diketik, di enter. Kami tunggu. Lewat Chrome-nya yang ada di laptop mungkin lebih mudah. Sebetulnya pakai HP pun bisa. Cuma setelah ini langsung kita gunakan untuk jadi host soalnya. Akun ini. Masing-masing nanti jadi host. Bisa Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah ketik-ketik zoom.us di enter, nanti tampilannya seperti ini. Yang ada di layar laptopnya Bapak Ibu sekalian. Enggak begitu, Pak, tampilannya. Oke, kalau nggak seperti ini, yang penting dicari aja tulisan yang warna oranye, sign up for free, atau sign up it's free, ada nggak yang warna orange? Kotak warna orange. Ada tulisan free sign up. Oke,
tulis yang ada free-nya itu yang diklik. Diklik salah satu aja. Sudah? Silakan ibu-ibu yang lain yang belum nyampe sebelum nanti ketinggalan ya, disampaikan kalau kalau kesulitan. Sudah, Bapak Ibu? Sign up. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah di enter, diklik ya tulisan sign up-nya itu, nanti ada keterangan untuk konfirmasi tanggal lahir. Benar nggak? Konfirmasi tanggal lahir. Ya. Oke, kalau sudah silakan diisi sesuai dengan tanggal lahirnya masing-masing. Insya Allah guru-guru sudah usia dewasa semua. Ini nanti nggak akan bisa kalau masih balita ya. Misalnya kelahiran tahun 2015 gitu, itu nanti nggak akan diproses. Tapi kalau tanggal lahir kita insya Allah semuanya aman. Sudah? Ya. Kalau sudah silakan diklik continue Bapak Ibu. Continue yang sebelah kanannya itu. Sebelah kanannya tahun itu continue, diklik. Setelah diklik nanti munculnya seperti ini. Ada keterangan sign up free untuk kita masukkan email kerja kita. Ya. Baik. Sudah yang lain? Barangkali ada yang belum nyampe sini? Karena proses sudah ya, karena prosesnya masih panjang ini. Sudah, Pak. Kalau sudah, Bapak Ibu sekalian, silakan sebelum mengisi email, kalau pakai email kita ya, email Gmail-nya, nggak usah pakai Gmail-nya. Nanti karena akun ini bisa saja akan kita buang setelah kita akan bikin yang baru dan baru lagi. Bapak Ibu sekalian, silahkan buka Chrome yang baru, ada tanda plus di atas, ya di atas tadi waktu ngetik Zoom as tadi kan ada tambah Chrome baru, jangan ditutup. Tambah baru, kemudian Bapak Ibu ketik ini temmailgen.com seperti yang ada di layar. temmailgen.com diketik di Chrome yang baru, buka baru. temmailgen.com. temmailgen.com. Ya, di enter nanti akan muncul seperti ini. Ini yang namanya fake email ya, email palsu. Dan memang ini kita nggak begitu membutuhkan email ini karena hanya kita pakai untuk Zoom. Setelah itu kita buat. Jadi kita dibuatkan email. Cuma kelebihannya fake email yang ini, Bapak Ibu, itu nama domain gampang ya, guru mail gitu kan gampang diingat. Kayak Gmail itu kan gampang diingat kan. Kalau kita pakai 10 minutes mail itu agak sulit nama-namanya sehingga sulit untuk diingat. Yang kedua, subdomainnya gampang, diganti namanya sendiri bisa ini. Jadi ini membuat email yang kilat. Sudah Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian. Masih loading, Pak. Masih loading. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa mengganti nama emailnya itu dengan mengklik salah satu ini. Change bisa, delete bisa. Pilih salah satu aja, boleh. Kalau change itu mengganti, ya menggantinya. Kalau delete itu menghapus dan kita bikin baru. Sama-sama bisa. Mohon maaf Pak, Ya. tolong diulang yang tadi yang mau dimasukin di email tadi sebelum ini. Yang tadi. Yang sampai sini? Iya. Ya, kalau sudah sampai sini berhenti dulu Bapak Ibu, ya berhenti dulu. Terus Ibu buka Chrome baru lagi, buka halaman baru. Ya, paling atas itu ada tanda plus ya, di sebelahnya itu di plus, buka baru lagi.
Kemudian diketik ini tempmailgen.com. Diketik baru, halaman baru. Bisa sampai sini? Baik, Pak. Baik. Kemudian Bapak Ibu silakan klik change atau delete. Pilih salah satu. Diklik yang saya kotak ini. Ya, sudah Pak. Kalau sudah diklik, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Ya, ini Ya. di sini Bapak Ibu. Ini ada subdomain. Subdomainnya itu silakan diganti sesuai dengan namanya sendiri. Yang penting gampang diingat. Karena nanti email inilah yang akan digunakan setiap Bapak Ibu masuk ke Zoom. Itu huruf kecil atau gabungan angka bagaimana, Pak? Enggak, kalau ini bebas. Bebas, Huruf ya? saja bisa. Ya. Mengapa saya kasih angka seperti ini? Misalnya ya, Idris 1601. Itu untuk memudahkan saya sendiri, bahwa saya itu membuat email ini tanggal 16 Januari. Mengapa saya membuat email ini 16 Januari? Karena setelah ini saya buang itu email, saya akan bikin baru lagi. Mungkin 2 hari kemudian saya bikin baru, Idris 1801, 18 Januari 01. Berarti kalau hari ini kan berarti 1601 ya. Besok lusa saya bikin lagi 1901, boleh, terserah. Jadi Oh ya. untuk memudahkan saya ketika saya hampir 2 hari sekali bikin akun baru. Paham, Pak. Ya, ya Ibu. Oke, kemudian yang belakangnya, yang add-nya itu lebih mudah kalau Bapak Ibu pilih yang itu pilihan itu ya. Ibu klik nanti ada pilihan. Kalau bisa pakai yang gurumail.xyz ya. gurumail.xyz. Itu mudah diingat juga. Ya, jadi saya kalau masuk itu tanpa harus nyimpen email ini saya terus teringat. Karena saya bikinnya dulu tanggal 20 Januari, berarti 2001. @gurumail.xyz. Sudah, langsung masuk ke Zoom. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, jangan lupa di save. Save. Ya, di save. Sudah? Kalau sudah, Bapak Ibu, nanti tampilnya seperti ini. Ya. Betul, Pak. Sama. Ya, di copy. Diklik yang copy ini. Oke. Ya, diklik yang copy, kemudian Bapak Ibu masukkan ke yang diminta untuk menuliskan email tadi. Jadi di sebelumnya. Oke. Sebelahnya. Di paste ke sini ya, di Ctrl V ke sini. Email yang dibuat tadi itu ya, Pak ya? Ya, email yang dibuat tadi di copy, ya di copy ini. Kemudian Bapak Ibu pindah ke halaman satunya yang diminta masukkan email tadi, yang dikosongi sebentar. Oh, kembali ke yang pertama ya, Pak ya? Yang pertama, oke ya. Oh iya. Tadi nggak ditutup kan, tetap terbuka tadi. Silakan di paste ke sini, di Ctrl V bisa. Atau di klik kanan, paste. Sudah? Kalau sudah, Bapak Ibu, Belum, Pak. klik sign up. Diklik. Sign up. Yang bawahnya itu warna biru, sign up. Diklik. Oke. Setelah sudah diklik, nanti ada keterangan ini. We have sent an email to bla 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 ya, emailnya masing-masing. Jadi ini sudah akan dikirim ke email tadi. Ada gambar pesawat kertas itu. Sudah? Bentar, Pak. Ini disuruh ada pertanyaan ini apa ini? Pak masih muter-muter, Pak. Oke. Pertanyaan lampu lalu lintasnya, Pak. Baik, itu di Bapak itu bagian dari rekaptcha ya untuk Verifikasi, Pak Eri.
Silakan pilih aja gambar-gambar yang lampu-lampu lintas. Ada 3 biasanya. Oh, itu harus diisi ya? Iya, gitu. Silakan dipilih gambar lalu lintas kalau traffic light-nya. Wah, bahasa Inggris lagi ini. Ya, itu kan ada contoh gambarnya di atas, Pak ya. Selain tulisan. Nah, select all image with Simnice. Simnice itu apa, Pak? Ambil With kamus same dulu apa, kayaknya. Pak? Simnice. Tulisannya apa tuh hurufnya? CHIM, nice. Apa itu ya? Itu gambarnya apa, Pak? Yang di atas sendiri, Pak? Udah, di atas sendiri lainnya sejajar 3 kali 3, 9 gambar. Nggak ada contoh gambar yang paling atas contohnya. Nggak ada, Pak. Cerobong atau lonceng, Pak? Ada gambar? Wah, ada cerobong asap Iya. rumah. Iya itu, diklik yang ada Semua gambar yang itu cerobong ya? asapnya diklik semua. Wah, ini harus benar, Kak, Bu? Iya, nanti nggak terverifikasi dong. Oh, berapa ya ini gambarnya? Yang ada gambar cerobong asapnya diklik. Kadang-kadang menipu, dia kecil gambarnya nggak kelihatan. Mungkin biasanya 3 atau 4. Ini saya dapat 4 mungkin. Ya. Coba diklik oke. Ya, kemudian Next, Pak ya. silakan coba lagi. Baik. Apalagi yang kedua itu? Tangga sekarang, stairs. Oke, silakan dipilih tangganya. Yang lain, Bapak Ibu? Ada rekarcanya juga? Tidak ada, Pak. Baik, alhamdulillah. Ya, berhasil, lulus. Alhamdulillah. Baik, tampil seperti ini ya Pak Heri ya. Layang-layang tadi, Pak ya. Iya. Pesawat kertas tadi ya. Iya, kalau sudah ini Bapak Ibu kembali ke yang tema ujian tadi, ke halaman satunya tadi. Jadi kita hanya main 2 halaman ini saja. Oke, kembali yang tadi, Bapak Ibu dapat emailnya tadi. Silakan dilihat di bawahnya itu. Ya, itu ada sender, ada subjek. Itu ada akan ada kiriman dari Zoom. Apa yang tadi yang sampai di layang-layang? Ya, kalau sampai layang ini sudah, Ibu sudah pindah ke halaman satunya lagi. Ke halaman yang mendapatkan email tadi. Yang membuat email tadi. Itu ada keterangan nanti bahwa sudah terkirim email ke sini. Ya, sudah ada, Pak, emailnya. Sudah dapat emailnya, butuh waktu kurang lebih 30 detik ini untuk pengiriman email kalau masih muter-muter. Sudah? Sudah. Permuter lagi. Oke, masih muter-muter. Sebentar lagi akan ada tulisannya bahwa kirim. Kalau sudah, diklik saja, please active your Zoom account. Jadi yang warna biru, tulisan warna biru itu diklik. Ya, please activate itu diklik. Kalau sudah, Bapak Ibu, nanti akan masuk seperti ini. Welcome to Zoom. Ya, dengan emailnya itu tadi. Kemudian di bawah itu ada warna oranye, ya, segi 4, activate account, ya, activate account. Yang warna oranye itu diklik. Activate account-nya itu diklik. Ya, sudah, Pak. Kalau sudah, Bapak Ibu, nanti ada halaman berikutnya seperti ini, Kak? Ya, betul. Ya, welcome to Zoom. Silakan dimasukkan nama depan, nama belakangnya, Bapak Ibu. Nama depan, nama belakangnya. Ini nama asli, Pak. Nggak boleh abal-abal. Ya, abal-abal ya boleh. Yang penting Bapak nggak lupa dengan abal-abalnya. Karena dia selalu menggunakan, karena identitas. Wah, password lagi. Oke, berikutnya password. Passwordnya itu Bapak Ibu Maksudnya? dibuat password yang mudah diingat.
Ya, ketentuannya minimal 8 karakter. Ini kah? Ada angka hurufnya. Ada huruf besar, huruf kecil. Huruf besar itu satu saja di paling depan boleh. Misalnya saya ya, April 1982. E-nya besar, yang lain kecil. 1982 itu karena itu tahun lahir saya. Intinya buatlah password yang gampang diingat. Dan nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat akun ini sering, hampir 2 hari sekali bikin akun, usahakan passwordnya tetap. Walaupun emailnya berubah-ubah, usahakan passwordnya tetap. Karena Bapak Ibu kalau digandakan di passwordnya, nanti gampang lupa. Jadi saya ini mungkin punya Ini sudah nomor 1503. puluhan ya, tapi password Asyara 1503. ya, supaya saya nggak lupa. Ingat, 8 karakter minimal, lebih dari itu boleh. Angka huruf, ada huruf besar, huruf kecil. Huruf besar kata tadi An. Gampangannya itu nama panggilannya plus tahun lahirnya. Selesai sudah. Asalkan jumlahnya itu 8 karakter. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah, Pak. Baik, alhamdulillah. Lanjut, Pak. Kemudian ada pertanyaan di bawahnya password yang konfirmasi itu, are you signing up dan seterusnya itu kita klik yang yes. Jadi kita Yes. institusi pendidikan, ya. Kita klik yes. Kemudian ada pernyataan 4 itu dicentang semuanya 4-4-nya. Ya. Dicentang semuanya, diklik continue, ya continue warna oranye itu diklik, nanti akan masuk ke sini. Don't zoom alone. Sudah? Ya, sudah, Pak. Yang lain mungkin, Bapak Ibu, ada yang ketinggalan? Pak baru. Silakan menyampaikan bagi yang ketinggalan. Enggak ya? Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya, lanjut, Pak. Kalau sudah itu yang diminta untuk pakai nama domain dan yang lain itu dilewati saja, langsung aja dipilih yang I am not a robot-nya itu dicentang. I am not a robot-nya dicentang. Oke. Kemudian Bapak Ibu pilih yang skip skip this step. Skip this step. Ya. Jadi sebelahnya invite ya, jadi yang skip this step yang sebelah kanan. Itu diklik, nanti masuk ke sini. Start your test meeting. Ini sebenarnya sudah jadi sampai di sini, tapi kalau Bapak Ibu mau lebih yakin lagi, pilih yang go to my account. Jadi kita ingin tahu profil akun kita. Go to my account. Jadi di sebelahnya start meeting now itu dipilih yang sebelahnya. Kalau mau start meeting now juga boleh, tapi nanti kita nggak tahu profil kita. Kalau sudah diklik yang go to my account, Bapak Ibu, nanti masuk ke halaman ini. Ini profil kita. Ya, profil kita. Sudah? Halaman yang ketiga, Kak, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, Ibu. Gimana, Ibu? Itu kita masuk ke halaman yang ketiga. Yang go to my account tadi sampai sini, Ibu. Pak, Don Zone Alone ini Pak, diisi lagi. Oke ya. Don't zoom alone seperti di layar ini ya, Ibu ya. Itu silakan dilewati, pilih yang bawah itu I am not a robot-nya itu dicentang. Tanda kotak kecilnya dicentang. I am not a robot. Kemudian Ibu pilih yang skip this step. Yang kanan, yang bawah kanan. Mas, kita punya Mas kelas 1. Masuk ke start your test meeting. Nanti Ibu pilih yang go to my account. Go to my account. Sudah?
Kalau sudah, Ibu akan masuk tampilan seperti ini. Ini profil Zoom-nya Ibu, Bapak. Mohon maaf Pak, ulangi dulu satu langkah sebelum ini. Yang ini, tetap ya, Bukan. Pak. Yang ini, Ya, itu enggak usah diisi. bisa diisi, Ibu langsung Oh iya iya. bahwa itu I am not a robot-nya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, skip the step, kemudian go to my account. Yang pokoknya yang pojok bawah kanan, itu aja yang dipilih. Dan sudah jadi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kelihatannya panjang prosesnya, tetapi sebenarnya simple. Artinya kalau kita sudah berhasil, kita nyoba lagi itu cepat. Ya, bahkan guru-guru kami yang sudah biasa bikin akun ini karena sudah sering menggunakan, itu hanya butuh waktu 3 menit untuk bikin akun baru. Ya, butuh 3 menit untuk bikin akun baru. Dan karena ini gratis Bapak Ibu, kita ini bisa memanfaatkan akun ini tanpa dibatasi waktu. Jadi bisa digunakan berjam-jam itu untuk 2 kali pertemuan. Sehingga kalau kami itu setelah selesai 2 kali pertemuan, kita ingin membuat pertemuan yang ketiga yang berjam-jam juga, lebih baik kita bikin baru lagi. Ya, tinggal nama emailnya itu dirubah. Misalnya address 1501, besok bikin address 1601 gitu. Passwordnya tetap, ya, yang berubah hanya emailnya. Dan itu hanya butuh waktu sekitar 3 menit saya bikinnya. Tapi bisa dipakai, manfaatnya banyak. Itu insya Allah gratis. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah sampai sini, ada nggak yang masih belum jadi Bapak Ibu? Semuanya sudah jadi ya? Ya Pak. Sudah Pak, jadi. Sudah Pak. Jadi. Nanti akan jadi host semuanya ya. Jadi host semuanya. Kita akan nanti akan mengaktifkan akun ini. Yang menjadi catatan penting, ya, pertama, silakan diingat nama email dan passwordnya tadi, karena itulah yang akan kita gunakan saat kita masuk ke Zoom, ya, membuka ruang Zoom. Pakai apa? Pakai sign in. Kemudian untuk penggunaan akun Zoom yang telah dibuat tadi, dapat lewat schedule bisa, tanpa schedule pun bisa, ya. Kemudian fasilitas unlimited, ya, tanpa batasan waktu itu hanya untuk 2 kali pertemuan pertama. Ya, nanti akan ada tanda love it di pertemuan pertama nanti. Pertemuan yang kedua, kita bisa masuk lewat sign in lagi dengan memasukkan email dan password yang sama. Jadi email password yang dibuat tadi. Terus 2 hari lagi kita bikin baru lagi, berarti email password yang baru. Untuk itulah kami sarankan, kalau bisa passwordnya tetap saja, emailnya yang berubah. Gitu. Ya, nama emailnya pun tetap hanya dikasih kode tanggalnya yang membedakan. Itu untuk lebih memudahkan kita. Baik, sekarang kita mulai mengaktifkan. Bapak Ibu, pilihannya itu ada 2. Kalau mau menjadwalkan, jadi hari ini bikin, tetapi untuk pertemuan besok hari Senin pakai schedule. Tapi kalau langsung ingin dipraktekkan sekarang, Bapak Ibu klik yang host a meeting. Host a meetingnya diklik, nanti ada tulisannya video on atau off gitu ya. Pilih yang off bisa, on bisa. Kalau on itu berarti saat ruangannya dibuka, video Ibu Bapak sudah langsung nyala. Ya, kameranya maksudnya. Tapi kalau off berarti Bapak Ibu aman, berarti masih belum siap begitu ya, tampil di depan kamera, dilihat anak-anak atau orang tua. Kita off-kan dulu nggak apa-apa, sambil kita menyiapkan jilbab kita atau menyisir rambut kita begitu. Sudah Bapak Ibu? Ini kalau pakai schedule dilewati aja. Nanti ada bahasan sendiri pakai schedule. Sudah masuk ya? Jadi sudah buka ruang Zoom masing-masing ya? Halo? Mohon maaf Pak Edris. Ya? Bisa diulangin tadi yang host meeting, pilih yang mana? Terserah, kalau mau aman, itu videonya di-off kan, pilih yang video off.
Nah, nanti diikuti saja di situ open Zoom, nanti kok terbuka seperti ini. Tapi kalau Ibu pilih yang video on, nanti saat masuk itu kamera laptopnya langsung nyala. Dikhawatirkan waktu kita belum siap, jilbab kita belum rapi, begitu. Pak, makasih. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik, ini untuk keterangan saja ya, nggak harus diikuti yang ada di layar ini. Ini keterangan saja. Bahwa nanti Bapak Ibu sekalian, saat Bapak Ibu membuka itu Zoom meetingnya ada keterangan paling atas itu paling pojok kiri atas, ada keterangan Zoom meeting 40 menit ya. Zoom meeting 40 menit. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang jadi host, itu pesertanya baru sendirian, itu 40 menitnya nggak muncul. Sekali lagi, Zoom ini kalau pesertanya hanya 2 orang, itu nggak ada batasan waktu. Ya, tapi kalau sudah 3 orang lebih pesertanya, itu baru dibatasi 40 menit. Bapak Ibu, kalau pas digunakan untuk pembelajaran, atau digunakan untuk pertemuan orang tua gitu ya, itu kan pesertanya akan lebih banyak. Bentar, ada. Maaf, Pak. Suaranya tidak kedengaran. Oke, ada suara yang masuk yang lain soalnya. Sekarang jelas nggak dan suara saya? Jelas. Oke. Mas, Pak. Oke, Bapak Ibu, nanti waktu menggunakan akunnya itu untuk peserta yang jumlahnya 3 orang lebih, misalnya pertemuan orang tua, pertemuan siswa untuk pembelajaran misalnya, nanti pada menit ke-30 atau menit ke-31 biasanya ada keterangan ini. Ada tulisannya Zoom, itu hadiah dari Zoom. Itu Bapak Ibu pilih yang love it-nya diklik. Ya, love it-nya nanti diklik. Kalau seandainya muncul ini ya saat besok menggunakan akun itu. Dan kalau ngeklik ini berarti Bapak Ibu langsung dihilangkan batasan waktu 40 menitnya. Jadi bisa menggunakan sampai 5 jam, 10 jam pun bisa terus begitu tanpa bayar. Terus, maka nanti kalau Bapak Ibu mau lihat tulisan Zoom meeting yang pojok kiri atas itu 40 menitnya hilang. Jadi langsung normal lagi, nggak ada batasan 40 menit. Baik, di akhir ketika Zoom itu ditutup, Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Ada keterangan we are in a giving mood. Jadi Zoom ini akan memberikan hadiah untuk pertemuan berikutnya. Ya, kalau kita melakukan schedule atau penjadwalan sekarang. Tapi kalau ini nggak dijadwal pun, di oke-oke saja gitu, itu pun juga sama. Kita tetap dapat fasilitas gratis, unlimited untuk pertemuan yang kedua. Jadi ini pilihan. Kalau gampangnya gimana? Ya sudah di schedule, diikuti oke-oke aja, langsung ditutup. Toh nanti saat kita membuat pertemuan yang kedua, kita akan pakai sign in. Kita memasukkan email dan password yang kita buat sebelumnya itu. Nanti sudah masuk seperti tadi. Jadi kalau ini diikuti pakai schedule now, ini di save, diikuti save aja semuanya. Nanti sudah akan ada tampilan. Ya, kalau kita sekali lagi, kalau kita nanti masuk ke pertemuan yang kedua, cukup dicari yang sign in. Jadi masuk ke Zoom As, sign in, diklik, mesti diminta memasukkan 2 data, yaitu data email sama password. Email password itu yang kita masukkan yang terbaru, yang barusan kita buat. Ya, misalnya hari ini kita buat untuk pertemuan, bisa berjam-jam. Besok kan masih bisa digunakan lagi akun yang sama untuk unlimitednya. Maka kita gunakan email yang kemarinnya itu, email sama passwordnya. Besok lusa sudah nggak berlaku lagi, kita bikin baru lagi. Ya, bikin email dan password yang baru dengan cara yang pertama tadi. Baik, sampai sini Bapak Ibu. Nanti terakhir ya, di pertemuan kedua itu ada keterangan ini biasanya.
ya. Ada keterangan ini, join Zoom Pro gitu ya, bahwa Zoom keterangannya itu remove the 40 min time limit on all future meeting. Jadi Zoom ini menawarkan ke kita kalau mau dihilangkan batasan 40 menit berikutnya untuk semua pertemuan, silakan di-upgrade. Upgrade di sini maksudnya itu kita diminta untuk daftar Zoom yang berbayar, yang pro tadi. Cuma kalau kita nggak mau, ya sudah disilang saja, kita mendingan bikin baru lagi yang gratis. Itu Bapak Ibu. Baik, saya ingin polling sebentar sebelum kita mengenakan fitur-fitur yang ada di Zoom. Bapak Ibu, ada di HP-nya yang menggunakan HP, ada nggak tanda untuk raise hand ya? Atau tanda kalau menggunakan HP itu klik yang more. Ya, more itu ada jempol juga ada di situ. Silakan ngasih tanda jempol bagi yang sudah berhasil bikin akun dan sudah buka ruang Zoom. Silakan Bapak Ibu. Oke, yang jempol jawabannya. Silakan kalau pakai HP di bawah ada tulisannya more .3 itu diklik. Itu nanti ada jempol di situ. Ya, Kalau pakai PC, Pak? Apa? Kalau pakai PC? Kalau pakai PC bisa juga. Bagian reaction. Ada reaction-nya. Ada ya di bawah itu reaction, gambar orang, gambar kepala anak, ada plusnya itu. Ya, itu ada ya reaction. Tapi Pak, jempolnya hilang sendiri ya? Iyalah, ada waktu hanya sekitar 10 atau 15 detik. Kalau raise hand enggak hilang ya selama belum diturunkan ya? Sebelum kita klik lagi supaya raise hand kita turun atau hostnya menurunkan. Oh. Mohon maaf Pak, mungkin tanya sedikit. Silakan Mbak Eri. Untuk yang gratis tadi itu kan yang dihitung kali pertemuannya Pak ya? Artinya dalam sehari kita menggunakan misalkan kita ngajar di 2 kelas. Kelas 7A dan 7B. 7A selesai kita tutup, 7B lanjut, berarti itu sudah dihitung 2 pertemuan Pak ya, bukan 2 hari ya, 2 kali pertemuannya ya. Ya, asalkan, jadi gini Pak, ini strateginya, kalau kita mengajarnya itu berurutan ya, lebih baik Zoom-nya jangan ditutup. Ya, Zoom-nya jangan ditutup, jadi pesertanya, siswanya yang keluar, yang leave dari Zoom, nanti peserta baru masuk. Siswa kelas lain masuk, itu Zoom-nya cuma 1 kali hitungnya, selama nggak kita tutup. Jadi hitungan 2 kali itu kalau kita sudah menutup meetingnya, baru kita buka meeting baru, itu baru dihitung 2 kali. Oh iya. Selama nggak kita klik end, berarti masih dihitung 1 kali. Bahkan ngajarnya, misalnya ya, ada break sholat zuhur, itu nggak kita matikan pun nggak apa-apa. Ya, asalkan pakai internetnya sekolah gitu ya. Jadi kan bisa dipakai terus itu nyala terus nanti waktu pembelajaran terakhir baru kita akhiri. Besok kita gunakan lagi bisa dari pagi sampai sore. Iya. Oh ya. Tanda saya matikan ya. Bapak Ibu. Yang bertanya Pak. Iya, silakan. Pak, tadi mohon diulang. Tadi kok saya untuk Zoom-nya saya nggak ada gift-nya gitu. Nggak ada Pak? Gift-nya yang lebih dari 40 menit. Iya, belum dipakai Ibu. Nanti kalau sudah dipakai, digunakan untuk pertemuan yang pesertanya lebih dari 3 orang. Jadi ini kan setelah pelatihan ini selesai, Ibu akan menggunakan itu hari Senin gitu ya. Nanti ketika digunakan siswanya banyak gitu, lebih dari 2 orang. Tapi pada menit ke-30 itu, pada pertemuan pada menit ke-30 itu ada keterangannya gift tadi. Oh gitu, ya. Tapi kalau sekarang kan nggak akan ada gift karena Ibu pesertanya sendirian. Oke. Itu sudah otomatis gratis. Oke, ada lagi? Oke, sama-sama Ibu. Ada lagi dari yang lain?
Cukup ya? Bisa langsung kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke topik ini. Menurut saya ini ringan, tapi penting, yaitu posisi kita di depan kamera. Ya, karena ini juga akan sangat mendukung proses pembelajaran kita kalau kita menggunakan virtual classroom. Mohon maaf Pak Idris, Ya. Zoom yang kita buat tadi kita tutup ini. Jangan ditutup. Oh, jangan ya? Aja Oke. terus Zoom-nya, karena setelah ini materinya kita akan memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Oh, oke Pak. Oke. Sekarang kita selingi dulu dengan posisi kita di depan kamera. Sekarang Bapak Ibu kan pakai kamera HP ya untuk mengikuti materi ya. Ini sepele, tetapi kalau kita salah penempatan diri itu bisa mengganggu pandangan siswa. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Ini yang aneh apanya Ibu, Bapak? Kalau posisi saya seperti ini. Ini Maksudnya aneh, apanya Pak? ini nyaman nggak Bawah. lihat gurunya tampilannya seperti ini di depan? Oh, dari bawah, tampak bawah ya, apa namanya? Terlalu bawah ya? Oke. Oke, terlalu bawah. Kalau ini, Ke atas. Ke atas. nah, jadi Bapak Ibu, Selfie biasanya. boleh jadi kita mengajar menerangkan itu dengan sebaik mungkin di depan anak-anak, ya, pakai ruang virtual itu. Tapi karena posisi kita yang membuat anak itu jadi apa ya, lelucon atau yang sejenisnya, itu bisa mengganggu konsentrasi anak-anak. Jadi gurunya itu misalnya menunduk terus karena kameranya di bawah, atau guru itu melihat ke atas terus karena kamera HP-nya di atas. Itu bisa mengganggu konsentrasi anak-anak. Ya, akhirnya nggak sempat belajar, malah asik dengan menertawakan gurunya. Kalau ini anehnya di mana Bapak Ibu? Terlalu besar Pak. Close up. Kameranya dipenuhi dengan dekat dengan kamera. Iya. Kalau ini berarti terlalu dekat ya. Kalau ini Terlalu jauh. ya, jadi Jauh. menurut saya ini Ibu, keterangan ketentuan atau kriteria jauh dekat itu kalau ya posisi kita, tangan kita bergerak itu kelihatan di layar. Ketika tangan bergerak itu kelihatan, menjelaskan. Jadi seperti orang foto close up, itu kan dada ke atas ya. Bagus dong leher. Sebenarnya seperti ini tuh menurut saya tepat. Karena ini sudah dada ke atas, nampak. Jadi bukan leher ke atas ya, tapi dada ke atas. Sehingga ketika tangan menjelaskan itu gerakan tangan kelihatan. Beda sama ini. Kalau ini kan tangannya bergerak tetap nggak kelihatan wajahnya terus. Kalau ini kan tangannya kelihatan. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan HP untuk nge-zoom, sebaiknya posisi HP-nya nggak berdiri, nggak portrait seperti ini. Karena itu terlalu sempit. Lebih baik kalau dibuat landscape, dibuat mendatar, dibuat tidur HP-nya. Nanti tampilannya bisa lebih banyak, lebih luas kalau menggunakan HP. Kalau menggunakan laptop sama saja. Seperti ini, ya, atau seperti ini. Ya, ini lebih pas menurut saya. Posisi kita di tengah, HP-nya posisinya tidur, dan kelihatan walaupun pakai HP ya kameranya itu kelihatan lebih luas. Ya, beda sama ini kan sempit. Ini kelihatan luas. Baik, ini sekedar panduan saja tentang penempatan diri di depan kamera itu. Tipsnya bagaimana? Pertama, usahakan posisinya eye level. Nanti kita jelaskan. Eye level itu posisi kamera dengan mata kita itu sejajar ketinggiannya. Kedua, pandangan mata tetap fokus pada titik kamera. Ya, bukan ke layar laptop. Yang dilihat itu titik kameranya laptop, bukan layarnya laptop. Kemudian posisi tubuh dengan kamera sekitar 60 cm. Cara mengukurnya nanti kita kasih tahu caranya. Jika menggunakan HP, posisinya landscape. Kalau menggunakan HP, gunakan tripod. Jangan dipegang terus pakai tangan. Capek nanti tangannya. Atau kalau nggak ada tripod, ditaruh di atasnya buku-buku yang ditumpuk begitu. Yang penting posisi HP dengan mata kita sejajar kalau bisa.
Terakhir, gunakan pencahayaan ruangan yang memadai. Baik, sekarang kita praktekkan. Coba sekarang yang menggunakan, sekarang kameranya dinyalakan Bapak Ibu, kalau bisa. Kita sambil membantu kira-kira posisi Bapak Ibu sudah tepat atau masih perlu diperbaiki. Sambil saya mencari akun saya satunya ini. Udah gimana ya ini? Baik, Bapak Ibu, bisa kelihatan ya. Jadi posisi eye level ini saya menggunakan, kebetulan saya menggunakan kamera eksternal ya. Kamera eksternal saya ini berupa webcam. Ini posisinya itu sejajar dengan saya ini. Jadi ketinggian mata saya sama kamera itu sejajar. Terus jarak saya dengan kamera itu kalau tangan kanan saya seperti ini, ya itu pas. Itu berarti sekitar 60 cm. Jadi kalau kalau nggak nyampe berarti terlalu jauh. Kalau melebihi berarti terlalu dekat. Maka agak digeser-geser. Jaraknya seperti panjang lengan kanannya Bapak Ibu. Silakan diukur sendiri. Ya, sekitar 60 cm begitu. Kemudian yang ketiga, pencahayaannya Bapak Ibu, yang paling benar itu kalau datangnya cahaya itu persis di depan kita, seperti ini. Di depan saya ini pintu besar ini, yang tempatnya cahaya masuk ke ruangan. Jadi ini ruangan ini lampunya mati pun masih jelas karena cahayanya di depan saya, sumber cahaya mataharinya. Ya, jadi kalau sumber cahayanya di depan itu pas, jangan di samping. Kalau di samping nanti kelihatannya nggak jernih gambarnya. Baik, itu secara umum. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oh iya, satu lagi ya, tentang posisi pandangan mata. Jadi kalau pandangan mata itu, mohon Bapak Ibu nggak melihatnya ke layar laptop, tapi yang dilihat ada titik kameranya laptop kalau menggunakan laptop sebagai kamera. Mana titik kameranya laptop itu ini. Ya ini ada titik kamera kan, jadi pandangannya di sini biar pas. Tapi karena saya ini menggunakan kamera luar, maka pandangan saya harusnya ke kamera luar biar kelihatannya jelas. Ya di sini, ya ini saya melihat ini terus. Jadi saya nggak boleh melihat ini terus. Kalau saya melihat seperti ini, nanti di Bapak Ibu saya kelihatan menunduk terus. Maka saya melihatnya adalah titik kamera luar, karena sumber video saya, sumber gambar saya itu dari kamera ini. Oke. Terus kalau kita menggunakan HP, bagaimana titik kameranya HP? Yang biasa selfie tahu ini. Saya matikan dulu. Ya, kamera HP itu posisinya di sini Bapak Ibu. Di sini. Ini. Ya, ini kamera HP. Jadi nanti kalau menggunakan HP yang dilihat ini, jangan dilihat ini. Kalau dilihat ini nanti kelihatan oleh anak-anak nggak pas. Ya, nggak melihat persis di depan kamera. Kemudian Bapak Ibu, ini tambahan intermezzo saja. Saya ini menggunakan zoom yang sama, ruang zoom yang sama, itu berpotensi noise, rame begitu, gemuruh suaranya. Supaya aman, maka satu perangkat yang saya gunakan Zoom ini saya tutup dengan headset, dan saya pilih headset yang bekas, saya potong, saya masukkan ke sini. Coba kalau begini Bapak Ibu, ya, suaranya kan terganggu kan? Coba, suaranya kan nggak nyaman, ya. Maka caranya adalah ditutup itu sumber keluarnya. Sudah kalau begini aman sudah.
Begitu. Baik, itu ya. Sekarang ada pertanyaan sambil kami lihat bagaimana posisi Bapak Ibu sekalian. Mohon kameranya dinyalakan supaya kita bisa memberikan masukan. Ya, pertama kita lihat ke Pak Slamet. Mohon maaf Pak Slamet ya. Saya tampilkan Bapak. Saya yang tampil. Sekarang ke Pak Slamet. Ya ini. Sebentar. Ya, gini. Kalau Pak Slamet seperti ini, ada masukan Bapak Ibu? Kira-kira sudah pas? Kurang naik kameranya. Kameranya kurang tinggi, Pak. Oke, kameranya setinggi mata. Sejajar. Coba agak dinaikkan Pak kamera HP-nya. Sejajar dengan mata. Nah, dinaikkan dikit, sejajar dengan mata tingginya. Nah, agak tinggi dikit, sejajar dengan mata tingginya. Nah, gitu Pak. Bapak pakai tripod atau tidak? Masih di mute, Pak. Nah, ya ini pas ya. Bapak Ibu lebih pas mana? Yang ini, yang sekarang atau yang tadi? Yang ini. Yang ini, Pak. Ya, lebih ganteng yang ini, Pak. Yang ini. Naik levelnya ini ya. Bertahan, dosa lepas. Ya, tahan Pak Slamet, tahan. Tahan napas. Mau dipoto. Bagus Pak Slamet. Jadi kalau ada tripod lebih mudah ngaturnya. Kalau nggak ada, pakai lembaran buku, bukunya dinaikkan, ditambahin buku. Baik, terima kasih Pak Slamet, sudah bagus. Posisinya juga ini tidur ya Pak Slamet ya, landscape ya. Pak Slamet tidur. Baik, terima kasih Pak Slamet. Kemudian kita pindah ke Ibu nih. Ke Bu Asirawati. Aku terus. Jadi bintang tamu ini Bu. Baik, Bu Asirawati, ada masukan Bapak Ibu? Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Kurang ke tengah. Keterang ke tengah. Karena ke tengah. Oke. Udah cantik. Sudah cantik, Bu. Kurang. Dari TV. S2. Ya, sudah enggak siang sudah mulai luntur kayaknya. Ibu, ini posisinya HP-nya berdiri atau tidur? Berdiri. Oke, coba ditidurkan, Bu. Ya, tidur, Bu. Nah, ini lebih luas, Tidur. kelihatan lebih luas. Oke, sekarang tingginya, Bu, disejajarkan dengan pandangan mata. Oke, lah, lebih pas ini. Cantik kan? Oh iya, Mantap, mantap. Dapat hadiah, Bu. ya seperti ini, Bu. Nanti kalau ngajar menggunakan Zoom atau pakai Google Meet, seperti ini ya posisinya ini. Nggih. Itu akan lebih pas, kelihatan siswa lebih jelas. Terima kasih, Bu. Nggih, sama-sama. Baik, berikutnya kita satu lagi. Siapa relawan yang menarik? Pak itu Pak, yang siapa namanya? Ini bagus ya teman-teman ini. Oke, minta izin ke Bu Dwi Novitasari.
Ya. Ini menggunakan laptop atau HP ini? Dewi? Suaranya belum terdengar. Masuk. Menggunakan HP ya? Oke, menggunakan HP. Ini kelihatan luas, walaupun pakai HP. Itu kenapa Bapak Ibu tadi? Alasannya apa? Terlalu jauh. Landscape. Karena pakai HP-nya di landscape kan. Kalau HP-nya diberdirikan, kelihatan sempit. Ya. Coba Bu Dwi kalau menjelaskan tangannya digerakkan, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Lebih enak. Ya. Oh, ada. Dibandingkan kalau yang kelihatan itu hanya mulut ke atas begitu. Itu walaupun kita pakai cara apapun, anak-anak nggak bisa lihat. Oke, berikutnya di belakangnya Bu Dwi ini ada background warna hijau ya. Nggak tahu itu cat atau kertas yang ditempel ya. Kain. Kain ya. Dan ini bagus ya, karena dengan seperti ini itu nanti kalau backgroundnya diganti hasilnya maksimal. Itulah yang namanya green wall ya, atau dinding hijau yang itu paling pas. Green screen itu digunakan untuk backgroundnya Zoom. Baik, terima kasih. Ini contoh yang sangat ideal ya, posisi kameranya pas. Oke, ada pertanyaan terkait kamera, Bapak Ibu? Posisi di depan kamera? Sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, terima Jelas kasih. terus, saya. Kurang ngopi tuh. Kurang ngopi ya. Allah. Baik, sekarang saya lanjutkan. Kita menggunakan fitur-fitur yang ada dan kita kembali ke Zoom yang Bapak Ibu sudah buat ruangannya masing-masing ya. Pertama adalah mengundang peserta Zoom. Bapak Ibu, silahkan dipilih yang bawah itu partisipan. Ya, di ruang Zoom yang Bapak Ibu buat tadi ada partisipan kan? Di bawah yang saya lingkari warna kuning ini. Oke, ada. Ya, itu diklik, kemudian ya diklik, terus dipilih yang invite. Invite dipilih. Bapak Ibu pilih yang sebelah kanan, copy invitation. Jangan dipilih yang copy invite link. Kalau copy invite link itu alamatnya nggak lengkap, nggak ada ID-nya atau nggak ada password-nya. Itu yang menyusahkan anak-anak untuk masuk ke Zoom. Copy invitation. Yang copy invitation. Kalau sudah pilih copy invitation, silakan Bapak Ibu cari di WA atau apa, di paste ke situ, Ctrl V ke situ. Nanti akan muncul lengkap seperti ini. Jadi enak, anak-anak itu kalau ternyata pakai yang URL, yang HTTPS itu nggak bisa, anak-anak bisa masuknya lewat meeting ID dan passwordnya. Tapi kalau Bapak Ibu pilih yang sebelahnya, itu undangannya nggak lengkap, seperti yang sebelah kiri itu nggak ada meeting ID-nya, nggak ada passwordnya, sehingga anak-anak kalau ngeklik ini nggak bisa, kiamat sudah, nggak akan bisa masuk ke ruang Zoom. Karena hanya mengandalkan link itu. Jadi usahakan pakai yang standar. Kalau mau disederhanakan lagi Bapak Ibu, bisa juga misalnya ya, yang ini dihapus. Ini yang saya tanda ini. Ya, ini dihapus semua boleh. Ya. Jadi biar lebih simpel gitu kan undangannya, ya. Bapak Ibu hanya menggunakan yang ini, yang saya kotai warna biru ini juga cukup sudah. Nah, menggunakan ini saja cukup. Jadi yang bawah di delete waktu dikirimkan ke WA itu, ya dihilangkan, tinggal simpel seperti ini boleh. Baik, itu Bapak Ibu tentang undangan.
Kemudian ada juga yang bisa ngundang dari sini, tapi saya nggak menyarankan karena kadang-kadang nggak connect ya, karena beda linknya. Begitu masuk, Bapak Ibu, sekarang dilihat Bapak Ibu kembali ke yang tadi, ada security di halaman depannya Zoom. Security itu ada tulisannya enable waiting room. Ya, enable waiting room yang ada birunya ini. Sebentar. Ini kelihatan Bapak Ibu? Ya Pak, kelihatan. Ya, enable waiting room ini kalau kondisinya tercentang seperti ini, berarti anak-anak itu nggak bisa masuk langsung ke ruangan ini. Jadi mereka di ruang tunggu. Ya, kita harus admit. Dan saran saya, Bapak Ibu, kalau jenengan, ya, kalau Bapak Ibu ini awal-awal perlu menggunakan ruang tunggu, silahkan. Tapi begitu pembelajaran sudah berlangsung, usahakan enable centangnya dihilangkan. Dengan harapan anak-anak itu kalau sinyalnya jelek, keluar masuk, itu bisa langsung masuk, tanpa harus diizinkan oleh gurunya. Karena kalau guru saat mengajar, itu nggak akan pecah konsentrasinya kalau harus mengadmit satu-satu anak-anak yang di ruang tunggu. Jadi enable-nya dihilangkan. Caranya di centang aja, diklik saja, nanti hilang centangannya. Centangannya akan hilang. Jadi tinggal diklik saja di tulisan enable ini. Bisa dicoba Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, lanjut. Yang lain mungkin? Pak Heri sudah canggih ini insya Allah. Lanjut, Pak. Oke, alhamdulillah. Berikutnya, bagaimana mengkondisikan forum? Ya, ini Bapak Ibu silakan pilih yang partisipan tadi. Partisipan itu diklik. Ya, jadi partisipan ini diklik. Nanti kan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini di invite yang kita undang tadi, sebelahnya ada mute all. Ya, ada mute all ini. Ya kan? Mute all ini untuk ibaratnya membisukan semua begitu. Tapi masalahnya, kadang-kadang anak-anak kita itu kalau sudah dibisukan begini, mereka itu bisa nyalakan sendiri, ruangin lagi gitu kan. Supaya bisa ngunci, Bapak Ibu, Bapak Ibu pilih yang security. Balik ke security lagi, kita mainnya di sini. Ya, di security ini ya, di sini ada beberapa pilihan kan. Tadi yang pertama adalah enable waiting room. Tadi gunanya untuk ruang tunggu. Yang kedua ada share screen. Share screen ini yang bisa share screen itu hanya kita. Kalau centangannya dihilangkan. Kalau centangannya ada, semua anak bisa share screen. Chat itu anak-anak bisa menuliskan di chat. Kalau ada centangannya. Kalau centangannya dihilangkan, maka yang bisa ngechat hanya kita. Jadi satu arah. Misalnya kita ingin memberikan informasi lewat chat Zoom supaya nggak ketumbuk-tumbuk sama chatnya anak-anak. Centangan chatnya itu diklik nanti kok hilang. Kalau hilang berarti yang bisa ngechat hanya kita, yang bisa nulis. Kemudian yang mengondisikan forum itu unmute, ya, unmute themselves. Kalau ini diklik, Bapak Ibu nggak akan bisa bersuara, ya pesertanya, kecuali hanya kita saja yang bisa. Oke ya, itu unmute themselves, itu artinya mereka itu nggak bisa nge-mute sendiri, ya kalau nggak kita izinkan. Tapi kalau centangannya ada, berarti mereka itu walaupun kita mute, itu mereka bisa unmute lagi, sehingga ruangin lagi. Itu cara pengondisian paling efektif. Jadi di mute all, kemudian unmute-nya itu langsung dihilangkan centangannya, udah otomatis mereka akan bisu seterusnya. Ya, seperti tadi pagi Bapak Ibu,
waktu Pak Anang menyampaikan tolong di mute ya, dipastikan mute. Itu langsung tanda unmute-nya saya hilangkan centangannya. Itu Bapak Ibu sudah nggak akan bisa unmute lagi. Contoh seperti ini. Ya, contoh misalnya. Coba sekarang Bapak Ibu yang posisinya lagi mute, bisa nggak unmute? Ini contoh karena security-nya saya hilangkan centangannya. Coba yang posisinya lagi mute, coba dibuka suaranya, bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke, terima kasih atas responnya Bu Agustina. Nggak bisa. Sekarang tanda centangannya saya munculkan lagi, saya klik lagi unmute-nya, saya klik centangannya muncul. Coba sekarang Bisa. Bisa. Sip. Semangat pagi. Yes. Jadi bisa ya Bapak Ibu, coba dipraktekkan Bapak Ibu. Jadi security diklik, unmute-nya dibuat mainan itu. Itu untuk mengondisikan forum itu. Kita jadi security nih Pak ya. Itu centangannya itu diklik aja, itu hilang centangannya, otomatis anak-anak akan bisu terus itu. Sampai pelajaran selesai atau kita izinkan. Sebenarnya kalau posisinya begitu, terus kita mau mengizinkan satu anak untuk menjawab, yang lain tetap dipaksa mute, bisa juga. Nanti tinggal dipilih partisipan, ya, dipilih partisipan, kemudian diklik anak yang diizinkan untuk bersuara, itu bisa. Dicari namanya, itu bisa juga. Baik, itu Bapak Ibu. Kemudian terus tadi ya, supaya kita suaranya nggak berisik, kalau ada orang pakai Zoom yang sama, alamatnya sama, seperti ini ya, misalnya ada Bapak Ibu pakai Zoom yang sama kan, berdekatan, itu mesti akan suaranya noise. Supaya nggak noise, pastikan sumber suaranya ditutup pakai headset atau pakai earphone. Itu pasti aman. Ya. Terus misalnya, Bapak Ibu sekarang ini mengapa Bapak Ibu sekarang ini kan pakai 2 Zoom ya, satu pakai forum ini, satu untuk praktek sendiri. Mengapa nggak noise? Apa alasannya? Praktek sendiri nggak noise. Beda domain, beda alamat. Karena beda ruang Zoom-nya. Jadi noise itu kalau ruang Zoom-nya sama dan posisinya satu ruangan. Ya, itu baru ruame itu. Mesti bingung itu, berisik sekali. Jadi kalau ada pertemuan orang tua kok berisik, berarti mesti ada, misalnya Bapak Ibunya pakai Zoom yang sama dan suaranya nggak ditutup pakai headset. Ya, jadi solusinya pastikan pakai headset kalau berdekatan. Kecuali kalau beda ruangan, satu di lantai 1, bapaknya di lantai 2, gitu baru aman. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu sampai sini? Mungkin terkait persoalan selama ini ketika pakai Zoom? Atau ketika menjadi peserta Zoom? Bapak, Ya. yang tadi cara menginvite undangan tadi Pak, link undangan tadi. Itu saya masih bingung. Oke, Ibu awalnya tadi. Klik ini Ibu, klik partisipan. Yang bawah itu ada partisipan. Coba Partisipan. Ada kan? Ini partisipan ini. Ya. Diklik, sudah? Ya. Begitu diklik kan nanti muncul invite ya Bu ya? Ya. Invite-nya diklik Bu. Sudah. Kemudian ada Ibu kelihatan di situ copy invitation yang sebelah kanan. Oh ya, sudah. Diklik. Diklik kopinya, kemudian Ibu cari WA. Cari WA, di paste ke WA. Atau di paste ke... Pak, belum muncul. Copy invitation ya Pak ya? Nah, copy invitation-nya diklik. Kemudian dicari WA atau apa, dikirimkan kemana begitu. Itu sudah terkirim. Oh, dibuka lain halaman WA-nya Pak ya? Nah, dibuka grup WA atau ke Word biasa juga bisa, atau PPT ya bisa. Oh, ya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Bagaimana kita mau menampilkan materi?
Bapak Ibu silakan pilih share screen. Bapak Ibu silakan pilih share screen. Ada ya? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Share screen, maka nanti akan muncul seperti ini kan? Pilih yang basic Bapak Ibu, pilih yang basic. Pilih yang basic. Ya, Nah, pilih yang basic. Coba saya bantu dari sini. basicnya Basicnya diklik. diklik. Otomatis Bapak Ibu akan tampil. Mana yang mau ditampilkan tinggal dipilih aja. Misalnya mau menampilkan yang apa? Yang ini misalnya pembicaraan di WA ya, ini yang diklik. Ya, ini yang diklik. Oh, saya mau pindah, nggak menampilkan ini. Saya mau menampilkan yang Ini nambah basic. ini PPT ini. Boleh, ini yang diklik. Jadi tinggal mana yang diklik asalkan sedang dibuka ya. Yang ini sedang dibuka, tinggal dipilih saja nanti. Dan ini baru akan muncul kalau sudah memang terbuka posisinya di laptop atau di komputer. Oh, Kalau belum terbuka ya nggak mungkin muncul seperti ini. berarti sudah ada materi. Oke, jadi PPT-nya sudah kita buka dulu, baru kita share screen. Gitu. Kalau saya sih udah mau jam 3 loh. Dikit lagi. Oke. Kemudian Bapak Ibu, sekarang kita mau pindah-pindah ya, pindah-pindah seperti saya ini kan nggak perlu stop share itu bisa. Saya mau pindah ke sini, itu kan enak ya. Jadi kelihatan di layarnya Bapak Ibu kan saya nggak perlu keluar masuk kan dari share screen. Ya. Ya, saya bisa pindah-pindah, bahkan saya bisa memilih saya mau pindah kemana lagi ya gitu. Itu bisa. Misalnya balik lagi ke materi tadi, tinggal balik lagi ke sini. Itu bagaimana caranya bisa pindah-pindah seperti itu tanpa kita harus keluar masuk? Ya, itu Bapak Ibu pilih itu yang ujung atas itu ada tulisannya new share, benar nggak? New share panah ke atas warna hijau. Itu coba silakan diklik. Jadi posisi Bapak tadi lagi share screen, kemudian ke waktu share screen nanti di tampilan paling atas, agak tengah, itu ada tulisannya new share, warna hijau. Ya. Ya, itu yang diklik, silakan diklik, nanti kok muncul pilihan-pilihan, tinggal diklik saja pindah kemana, sehingga nggak perlu keluar masuk. Oh, ya. Nah, itu rahasianya supaya lebih smooth begitu, lebih enak. Jadi nggak bosan anak-anak kalau keluar masuk kan masuk, karena gurunya mau pindah ke materi satu ke materi lain. Itu ya. Baik. Kemudian kalau mau menutup itu jangan lupa di stop share. Warna merah itu di stop, akan tertutup. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan apa? Mau menggunakan suara, lagu-lagu, Bapak Ibu pilih ini. Pilih tadi itu kan untuk menampilkan materi kan basic ini ya. Sedangkan di sebelahnya basic itu kan di tengah-tengah ada tulisnya advance ya. Advance ini kalau dipilih ini, kemudian lagunya ini posisinya memang sudah siap untuk diputar atau sedang diputar. Bapak Ibu klik ini, klik music ini, music, gambar mic ini, kan diklik 2 kali langsung nyala itu, suaranya kedengaran ke anak-anak. Biasanya kita standarnya itu ketika kita menggunakan Zoom, kita usahakan suaranya nyala dulu, baru anak-anak diizinkan masuk. Supaya masuk itu sudah suasananya itu suasana gembira begitu. Nggak masuk suaranya berisik itu membuat anak-anak itu bosan. Jadi masuk sudah ada lagu-lagunya yang menyemangati atau lagu-lagu nasional begitu. Diklik 2 kali bisa, diklik sekali, kemudian Bapak Ibu pilih yang share, ini juga bisa, sama saja. Itu lagunya
Ada isinya nggak sana, Pak? Atau gimana? Lagunya itu kan ada di komputer atau laptopnya kan ada lagu yang biasa diputar ya. Jadi diputar dulu atau gimana, Pak, ini? Bisa diputar dulu, baru baru di share musik. Bisa juga posisinya di share dibuka dulu share-nya, baru kita nyalakan musiknya, sama aja. Ini kita yang nge-share bisa mendengar juga suaranya? Bisa dengarkan. Silakan dicoba kalau ini. Jadi Pak, lagunya itu harus kita download dulu ya. Misalnya kalau misalnya nggak mau ke YouTube ya. Sebenarnya kalau kita langsung pakai YouTube bisa. Ya. Tapi memang kalau saya pakai YouTube itu nggak pakai yang advance ini, saya pakai yang basic. Basic, tapi langsung nanti tampilannya itu pilihan YouTube-nya. Memang kadang-kadang ada trouble. Tapi nggak apa-apa. Saya berapa kali juga berhasil YouTube langsung dinyalakan. Asalkan jaringannya baik ya. Jadi video kalau bisa lewat Zoom itu kendalanya kalau jaringannya nggak baik, itu suaranya pecah-pecah. Suaranya putus-putus. Baik itu ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita menggunakan whiteboard? Ini saya kira sangat penting untuk pengajaran. Bapak Ibu pilih yang basic tadi, yang share screen lagi. Share screen, kemudian ada basic. Ya, di basic itu kan ada whiteboard ya, tulisannya ya. Ya. Whiteboard itu diklik. Ya, whiteboard nanti munculnya sudah seperti ini Bapak Ibu. Ibu bisa menggunakan sarana ini untuk pengajaran dengan lebih baik. Ingat kalau matematika butuh visual. Itu banyak penjelasan lesan. Harus ada biasanya guru-guru matematika itu kan kalau pakai papan tulis itu nggak puas gitu kan, benar nggak Bapak Ibu? Iya Pak. Betul Pak. Itu difasilitasi oleh Zoom lewat whiteboard. Silakan diklik whiteboardnya, dicoba-coba. Ya di situ Bapak Ibu ada pilihan, ya di whiteboard itu ada pilihan, ada teks, ya teks itu ya teks itu kalau kita ngetik ya ngetik itu enak tulisannya kayak ketikan. Draw ini juga banyak pilihan. Draw itu silakan dipilih, itu bahkan gambar-gambar bangun ruang, bangun datar ada di situ. Tinggal dipilih aja. Ya, bisa juga coretan-coretan ada di draw ini. Iya. Karena eraser ini Pak, diulang nggak Pak? Oke. Yang di mana Ibu? Dari yang depan supaya tampilannya seperti ini, pertamanya gitu. Memulai whiteboard-nya Pak. Memulai whiteboard-nya, jadi Bapak Ibu tadi share screen. Bentar, saya ulangi lagi. Share screen. Setelah share screen kan nanti di basic itu kan ada whiteboard ya. Iya. Share screen terus? Ada whiteboard itu, whiteboard-nya. Nanti tampilnya seperti ini. Oh iya. Ya, silakan dipilih-pilih, itu banyak pilihan, menu-menunya banyak itu. Ya, menu-menunya banyak. Ya. Di situ ada clear misalnya, coretan-coretan kita hapus itu pakai clear, atau hapusnya sebagian pakai eraser, ganti-ganti warna pakai format, ya. Undo, redo itu sama aja ya, seperti standar kita. Mau gambar-gambar pakai draw, nulis pakai teks, itu tersedia semua. Ya, contoh ya, saya mau nyoba, saya share screen pakai whiteboard. Ya, begini Bapak Ibu, ini misalnya mau ngetik pakai teks. Teks itu seperti ini. Enak ini misalnya hitunglah luas bangun titik-titik. Ini kan enak kan? Tulisannya jelas.
Sedangkan kalau kita mau gambar pakai draw, gambar kita garis lurus, di situ ada pilihan garis lurus. Ya, enak garis lurus. Gambar kita mau lingkaran, di situ sudah ada lingkaran. Kita mau gambar apa lagi? Persegi atau persegi panjang, sudah siap di sini. Ini mau ditambahi lagi. Jadi bangun balok misalnya, tinggal ditambahi begini. Jadi enak jelaskan. Ya, saya mau hapus pakai eraser, ngapus ini salah ini, hapus. Saya mau hapus semuanya pakai clear, clear semuanya langsung, clear all drawing, hilang semua. Jadi enak Bapak Ibu menjelaskan kayak ini. Kalau terutama guru matematika ya. Oke, sampai whiteboard apa yang ditanyakan Bapak Ibu? Untuk Pak, di whiteboard ini bisa kita insert gambar yang jadi atau tulisan yang jadi, bisa Pak? Misalkan screenshot soal kita masukkan sini gitu bisa? Kita potong soal, kita apa namanya itu? Saya belum pernah coba ya, karena di sini nggak ada format paste ya. Iya. Sebenarnya nggak bisa Bapak. Ini kayak papan tulis biasa ini fungsinya. Tapi kalau kita mau share soal yang sudah disiapkan, pakai share screen aja. Jadi soalnya sudah disiapkan di PPT atau di Word atau di Excel, tinggal di share screen gitu. Jadi nggak pakai whiteboard tapi pakai share screen. Gitu Bapak. Iya, Pak. Gambar, video pakai share screen semua. Ada lagi? Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Whiteboard ini kan ini menurut saya paling penting untuk matematika. Baik, kalau nggak ada, kita juga bisa nge-save ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah dicoret-coret mau di-save, pilih yang save. Di situ ada kan ada save-nya yang paling ujung kanan. Di-save, tinggal disimpan aja. Jadi tulisan-tulisan coretan kita di papan itu nggak perlu difoto, nggak perlu difoto. Jadi di-save aja sudah tersimpan itu tulisannya. Enak jadi menjelaskannya lama-lama gitu kan. Terus ada anak-anak kita yang keluar masuk sehingga penjelasan gurunya kan nggak tahu dia. Tinggal di-save aja, nanti di-share gambarnya ke anak-anak yang tadi nggak bisa ngikuti pelajaran kita dengan Ini baik. format buat format kah? Itu kayak kalau mau nebalin kayak gitu tuh. Gitu ya. Mau ganti-ganti warna pakai format. Kedengeran suaraku kalau Berikutnya Bapak Ibu. yang format, Pak. Ya. Format warna dah Bapak Ibu. Ya. Warna itu diklik saja, nanti tinggal pilih warna itu. Jadi garisnya mau ganti warna merah ke warna biru, tinggal warnanya diganti. Ya, Pak, Ganti warna makasih. hitam. Oke, itu gunanya format itu warna maksudnya. Ada lagi? Kalau enggak, kita masuk ke men-setting Zoom. Ya, setting Zoom. Bapak Ibu, tadi waktu buka Zoom, ada nggak ya atau gini aja deh. Bapak Ibu coba dilihat di tampilan Zoom-nya, coba di stop share dulu. Ada nggak tulisannya breakout room ya? Di layar Zoom-nya Bapak Ibu, yang sudah dibuka itu ada nggak tulisannya breakout room di bawah sendiri? Breakout. Tidak ada kayaknya Pak. Ada ya. Breakout. Timor barangkali. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, coba dibuka. Bapak Ibu, my profile ya, yang tadi awal tadi, lihat bisa nggak ya dibuka lewat Chrome-nya tadi? Coba Bapak Ibu klik Chrome-nya, klik Chrome. Ya, itu biasanya masih ada my profile-nya. Ada nggak ya? Semoga masih ada. Jadi ini Bapak Ibu, Chrome-nya ini diklik. Ini diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu tampilnya
my profile seperti ini? Ada Bapak Ibu? Tampilan awal tadi, ketika kita habis selesai bikin akun tadi. Ya, ada Pak. Ini My my profile Zoom. Alhamdulillah ketemu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan nyeting ya, karena Zoom ini fasilitasnya itu hampir lengkap, tinggal kita mengaktifkan apa tidak. Kalau kita aktifkan, kita bisa memanfaatkan dengan maksimal. Ya, begini caranya. Bapak Ibu dari profil itu, Bapak Ibu pindah ke setting. Jadi di bawahnya profil itu ada meeting, ada webinar, ada recording, ada meeting. Pilih yang meeting. Meeting ke setting. Setting apa? Maaf, yang setting, yang paling bawah setting. Ada? Setting ya. Nah, Ya. di setting Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat yang sebelah kanannya itu lengkap. Mulai dari kita nyeting security, nyeting schedule, nyeting pertemuan, ya lengkap. Tinggal dihidupkan semua bisa juga. Sekarang Bapak Ibu kita akan menghidupkan breakout room, jadi memecah ruangan jadi banyak ruangan. Ya, itu pilih yang in meeting. In meeting, jadi sebelahnya setting tadi ada in meeting, advance. Biar mau cepat ya. Kalau mau manual digeser-geser ya boleh-boleh aja. Tapi lama nanti. Yang advance Pak ya? Advance. Nanti ada tulisannya breakout room ya, benar nggak? Ya, breakout room. Breakout roomnya itu yang tanda tombolnya itu digeser ke kanan. Dihidupkan. Ya, kalau sudah dihidupkan begitu, itu berarti breakout roomnya sudah nyala itu. Tidak aktif. Ya, kita akan masuk ke breakout room ini. Oke ya, Bapak Ibu kembali ke tampilan Zoom-nya tadi. Nanti kalau sudah ada breakout room-nya, karena sudah diaktifkan dari sini. Ya, kalau nanti Bapak Ibu mau mempelajari setting ini banyak yang bisa dimanfaatkan. Menu-menu yang ada di Zoom. Tinggal mungkin nama Zoom-nya belum. Bisa diulangin lagi, Pak? Oke, Ibu mulai setting ini sudah? Setting? Ya. Pilih yang ini, in meeting, ya, in meeting advance. Di sebelahnya setting tadi ada tulisannya in meeting advance, benar nggak? Iya, terus Pak. Diklik, nanti Ibu lihat sebelah kanannya ada tulisannya breakout room. Benar nggak? Ruang istirahat ini maksudnya ya. Breakout room-nya tombolnya itu digeser ke kanan, Bu. Diaktifkan. Allow-nya tidak perlu dicentang, Pak. Nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Terus kita kembali ke meeting tadi. Kalau mau diaktifkan itu sebenarnya host itu mengizinkan peserta itu masuk ke breakout room bukan lewat schedule. Tapi itu pengembangan yang lebih kompleks ya, tapi bagus juga dimanfaatkan. Tapi sementara dikosongin dulu nggak apa-apa. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Sekarang Bapak Ibu kembali ke ruang Zoom-nya tadi. Nanti kok ada tampilan breakout room. Ini belum ya? ada, Pak. Nggak ada, dah. Ini lah, yang bawah sendiri. Belum ada, Pak. Tapi sudah digeser belum? Sudah. Oke, coba yang lain. Apa itu? Ketinggalan saya, Pak. Jaringan di sini putus-putus. Ya, Pak. Harus dicatat. Nggak ada breakout-nya, Bu. Diulang dulu, Pak. Diulang aja, Pak. Mulai dari. Low-nya tadi mungkin perlu disimpan. Ada save-nya masih di situ, Pak. Ya, sampai sini, Pak. Pak, tolong diulang dong dari yang setting tadi. Keputus jaringan tadi. Ada breakout room-nya kah? Yang kotaknya 4? Iya, kotaknya 4. Oke. Sekarang Bapak Ibu lihat di profil ini. Ada setting, benar nggak? Terus. Ada setting. Bapak Ibu pilih yang ini, yang in meeting advance. Inilah yang saya panah ini. Yang ini diklik. Nggak ada. Benar nggak? Ada. Nggak ada. Geser dulu ke setting.
Setting, Ke terus setting ada ini. waiting room, meeting terus. Mohon maaf, Ibu tadi masuknya lewat profile ya? Ya, profile, Setting. terus setting. Ibu pilih yang setting ya, bukan meeting ya. Yang setting paling bawah. Nah, ulangin dulu ini. Nah. Settingnya diklik dulu, settingnya diklik. Kalau yang schedule itu berarti Ibu masuknya ke meeting. Settingnya diklik, masuk Ibu. Sudah tetap tampilannya itu, Pak. Padahal sudah dipilih yang setting ya. Sudah. Kemungkinan dari awal pas itu Pak, jadi diatur dulu gitu, Sebelum masuk. diatur dulu, di end Iya. dulu, baru pertemuan berikutnya bisa. Ya gini, ya mungkin begitu juga. Coba Bapak Ibu setelah ini, ya setelah tadi masuk ke breakout room-nya itu diaktifkan. Bapak Ibu geser itu paling bawah Bu, geser paling bawah, ada shift nggak di bawah? Ada shift nggak? Apa, Pak? Simpan maksudnya? Disimpan perubahan ini. Coba scroll ke bawah sendiri, ada save nggak? Tadi tulisannya otomatis tersimpan tuh Pak anunya. Otomatis tersimpan harusnya ya. Iya, ada peringatannya di atas tulisan warna hijau. Oke. Your setting have been updated. Baik, harusnya memang ini. Coba Bapak Ibu lihat di Willow ini. Bentar, ini kan ada refresh ya Bapak Ibu ya, atau reload ini ya. Coba refreshnya yang kanan di pojok kiri atas, yang saya tampilkan di tanah ini, kelihatan nggih? Iya Pak. Iya. Coba diklik. Sudah. Sekarang Bapak Ibu lihat lagi di in meeting advance-nya, breakout-nya masih aktif atau aktif? Aktif ya. Aktif. Sekarang coba Bapak Ibu masuk ke ruang Zoom tadi. Masih belum ada Pak? Oh, belum masuk ya. Berarti kemungkinan harus diaktifkan dulu baru buka pertemuan, atau ditutup buka pertemuan lagi, itu baru muncul. Jadi berarti nggak bisa bersamaan. Oke ya. Ini kesimpulannya di situ. Artinya harus disetting dulu, baru membuat pertemuan. Tapi cara nyetingnya seperti tadi. Oke Pak, ya. Tapi punya saya itu pertemuannya aktif Pak. Saya setting ruang breakout bisa. Wah, alhamdulillah. Baik. Ada lagi yang bisa? Saya punya Ibu. Cuman saya agak bingung nih Pak, punya saya bahasa Indonesia yang ditertera bahasa Sama, Inggris. punya saya juga bahasa Indonesia, Bu. Wah, malah jangan bingung dong bahasa Indonesia malah. Yang bahasa Inggris ini bingung. Karena terbiasa bahasa Inggris. Oh, guru bahasa Inggris ya. Matematika Inggris. Baik, kalau sudah ada Bapak Ibu, breakout room-nya itu aktif, itu manfaatnya Bapak Ibu misalnya siswanya ada 30 ya, mau dibuat kelompok-kelompok belajar jadi 55, 22, itu bisa. Ini banyak yang bisa dimanfaatkan dari breakout room ini, membuat ruangan-ruangan kecil. Ya. Coba yang ada breakout room-nya. Ya, yang ada breakout room-nya. Atau begini ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, ini kita mungkin coba lagi. Yang bagi yang nggak muncul breakout room, Bapak Ibu keluar dulu di N. Ya, di N. Jadi Dulu di N. N yang pojok kiri, pojok kanan bawah itu di N. Terus nanti Bapak Ibu masuk lagi.
Dan breakout room-nya ya, di end, ya di end, terus Bapak Ibu nanti masuk lagi. Jadi ketika di end itu akan muncul tampilan baru lagi, silakan di new meeting, ya, atau di new meeting diklik nanti masuk lagi. Bagi yang sudah ada breakout room-nya nggak usah. Mudah-mudahan tampil breakout room-nya. Iman kalau nggak dimanfaatkan itu. Untuk kerja kelompok itu bagus. Oke ya. Kita lanjutkan. Breakout room itu, ini Ya ada... Pak, sudah muncul setelah masuk lagi. Alhamdulillah. Nanti Bapak caranya di end ya, masuk lagi ya? Ya, iya masuk lagi Pak. Alhamdulillah. Ya, breakout diklik, ya, diklik, nanti muncul ini. Pilihan-pilihannya itu assign automatically ya, atau assign manually dan sebagainya. Itu kalau yang otomatis itu anak-anak langsung nyebar. Tapi kalau yang assign manually itu bisa diatur sendiri-sendiri. Atau bahkan dibuat ruangannya anak disuruh milih sendiri, itu bisa. Ya, contoh seperti ini kalau otomatis. Jadi otomatis langsung disebar, diacak dengan jumlah setiap ruangan rata-rata sama. Itu yang ngacak Zoom-nya sendiri. Itu kalau automatically ya. Tapi kalau yang manually itu kita yang atur. Ya. Bahkan Bapak Ibu, misalnya kita akan memindahkan siswa dari ruang 1 ke ruang 2, tinggal move on-nya itu aja diklik. Ya, move on-nya diklik, dipindah itu. Nanti ada pilihan pindah ke ruang berapa begitu. Itu enak. Kalau yang assign manually, jadi ini yang manual, ya, yang manual itu bisa diatur di sini Bapak Ibu. Bahkan di option. Jadi ruangannya kosong, anak-anak disuruh milih. Bahkan di option yang bawah itu kalau Bapak Ibu lihat di bawah pojok ya, pojok bawah kiri, itu ada pilihan-pilihan juga lagi. Misalnya, breakout room itu akan ditutup otomatis setelah 30 menit. 30 menitnya diganti-ganti bisa Ibu. Ya, ini yang saya tampilkan ini. Ini kan ada 30 ya. Ini durasi ruang kecilnya. Diganti 1 menit pun bisa. Diskusi kelompok 5 menit, ganti 5 menit. Jadi kalau sudah 5 menit otomatis balik ke ruang utama. Kemudian ini ada keterangan peringatan. Kalau sudah ditutup, ada perpanjangan waktu 60 detik peringatan. Itu bisa diatur. Peringatannya enggak 60 detik, tapi 2 menit bisa. Peringatannya 10 detik aja bisa. Diatur semuanya di sini. Di option. Ya. Baik, itu kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pilih yang atas, ini yang menurut saya juga sangat bagus dimanfaatkan. Ada tulisannya ini loh Bapak Ibu. Mohon maaf ya, ini saya kotai pakai warna kuning aja. Oh, kuningnya nggak bagus. Ganti. Kurang jelas. Warna merah. Ini ada yang paling atas, ini kan perlu dicentang nih, ya. Tulisannya ini kan allow partisipan to choose room kan. Jadi mengizinkan peserta untuk memilih ruangan. Itu kalau diklik, maka ruangannya nanti kosong, anak-anak suruh milih sendiri. Nah, itu kalau kita pilih yang paling atas dicentang. Jadi mengizinkan partisipan atau peserta untuk memilih ruangannya sendiri. Itu enak. Silakan nak berkelompok, pilih kelompokmu sendiri. Jadi anak-anak yang disuruh milih. Nanti tampilannya seperti apa kalau begitu? Kalau fitur itu yang kita manfaatkan, tampilannya bisa seperti ini di layarnya anak-anak. Jadi kosongan, anak-anak suruh join. Tinggal memilih. Ruangannya dibuat 10 ruangan pun bisa. Ya, anak-anak disuruh join. Bahkan Bapak Ibu, ini kalau kita mau mengganti nama ruangan 1, room 1, room 2 dengan kelas bisa. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 bisa. Kelas 7A, 7B, 7C bisa. Kelompok apa? Kelompok persegi, kelompok trapesium bisa. Dengan cara di rename.
Jadi ruangan itu Bapak Ibu silakan klik, nanti ada tulisannya rename di tengah-tengah atau delete atau dihapus. Itu bisa, ya. Bahkan nambahkan ruangan juga bisa di situ dengan cara dipilih yang add room ini. Yang bawahnya itu ada tulisannya add room. Ini add room ini tujuannya untuk menambah ruangan. Ya, sedangkan rename itu mengganti nama. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 delete. Itu dari tadi. Berangkat dari rumah jam berapa? Itu ya Bapak Ibu ya. Rumah kan belum. Kemudian kalau mau delete, tinggal di delete, pilih yes gitu aja, akan berkurang ruangannya. Karena kebanyakan buat ruangan bisa. Kemudian jangan lupa kalau mau diaktifkan di open, ya open all room yang pojok kiri bawah itu, pojok kanan bawah, atau tulisnya open all room. Itu kalau dibuka nanti sudah anak-anak tampilannya seperti ini di layarnya HP-nya anak-anak. Harus join ya. Kalau not join pun ketahuan dari layarnya host. Wah, ini nggak masuk. Ya bisa ditanya itu anak-anak. Karena masih ada di ruangan besar, di ruangan utama. Baik, itu ya. Bahkan kalau kita mau memberikan peringatan, misalnya ruangannya itu dipecah jadi 10 gitu ya. Kita mau memberikan peringatan terpusat, Bapak Ibu tinggal pilih nih, broadcast message to all. Ya, kemudian diketik, misalnya anak-anak waktu diskusinya kurang 2 menit, ditulis di situ. Nanti di ruangan kecil-kecil semuanya muncul itu. Ada keterangan sebagaimana yang guru tuliskan di message ini. Itu ya Bapak Ibu. Kalau mau nutup, di close, ya close all room. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Breakout room? Nanti bisa dicoba-coba ya. Buahnya itu manfaatnya untuk pembelajaran kita. Ya, Pak. Ya, Bu Wahyu. Pak, untuk membatasi waktu anak-anak berdiskusi lewat mana, Pak? Ibu pilih yang ini, option. Ya, breakout room-nya diklik, nanti ada tulisnya option. Ya, ada option. Di situ kan ada keterangan ya, breakout room close automatically after, ya itu ada tulisannya 30 menit standarnya, tapi kalau mau diganti hanya 10 menit bisa. Jadi kalau 10 menit itu otomatis anak-anak akan balik ke ruangan utama. Ruang kecilnya habis. Gitu Bu Wahyu. Dipilih yang option. Option yang bawah ya, bawah kiri. Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Countdown itu artinya apa? Ya, jadi countdown ini itu peringatan ya, hitung mundur. Ketika di close ruangannya, itu anak-anak nggak otomatis balik ke ruangan utama, masih ada peringatan 60 detik. Jadi nggak otomatis begitu di close ruangan breakout-nya itu langsung balik nggak. Tapi anak-anak itu diberikan waktu untuk menyelesaikan urusannya selama 60 detik maksimal. Ya, tapi kalau yang mereka langsung mau balik ke ruang utama juga ada pilihannya. Tapi kalau mau menyelesaikan urusannya, urusan diskusinya, ada toleransi 60 detik. Ya, gitu. Kan nggak enak ya, anak-anak begitu dia lagi ngomong langsung ditutup kan nggak enak. Maka ada peringatan 60 detik. Itu countdown-nya. Hitung mundurnya. Ada lagi? Baik, terakhir kalau nggak ada, kita cukupkan sampai record ya kan. Ini penting. Pak, izin bertanya. Ya. Iya, silakan Ibu. Breakout room-nya itu berarti kita buat ketika Zoom berlangsung, Pak ya? Atau sebelumnya tadi? Aduh, saya lupa. Jadi memang paling gampang itu ketika Zoom-nya sudah berlangsung, baru kita setting breakout. Nah, kalau misalnya, kalau kami kan biasanya di sekolah itu sudah ada link Zoom-nya yang berbayar itu, Pak.
Jadi kami tinggal menerima linknya, kemudian kita pakai, kemudian nanti kita dijadikan co-host. Nah, apakah kita tetap bisa membuat breakout room itu? Berarti di sekolahnya itu satu akun Zoom yang dibayar itu digunakan untuk beberapa kelas ya? Betul. Ya, Pak, berarti tapi tetap bergiliran, Pak. Tidak sekaligus, tidak bersama-sama, tidak. Sudah ada jadwalnya masing-masing. oh gitu. Kalau Iya. itu lebih mudah, Bu. Jadi Iya. Ibu tetap bisa pakai breakout room. Bahkan ada sekolah itu yang pakai Zoom berbayar, tetapi dibuat bersama-sama di waktu yang sama. Misalnya sekolah itu sewa akun yang isinya 100 peserta ya, 100 partisipan. Untuk kelas 7A, B, C yang jumlahnya itu nggak sampai 100, itu bisa pakai breakout. Bersama-sama bisa. Cuma kendalanya harus ada satu orang yang mengendalikan sebagai host. Karena host itu nggak akan bisa masuk ke ruang kecil. Host itu akan terus berada di ruang utama. Maka kalau guru itu jadi host, otomatis guru itu nggak akan bisa masuk ke ruangannya anak-anak. Kecuali kalau guru itu masuk ke Zoom-nya pakai 2 akun, satu pakai laptop, satu pakai HP. Yang pakai HP itu nggak jangan dijadikan host, jadi co-host saja itu bisa masuk pindah-pindah itu. Yang atur siapa? Yang hostnya. Begitu. Kayak saya ini saya buat breakout ya, saya ini bisa pindah-pindah karena hostnya saya, co-hostnya juga saya. Itu Ibu. Jadi kalau pakai Zoom berbayar ya otomatis ada. Kalaupun nggak ada, berarti settingannya yang belum diaktifkan breakout-nya. Berarti untuk yang mengaktifkan settingan breakout-nya itu Dari, kami sendiri, guru sendiri pada waktu kegiatan Zoom atau host-nya, Pak? jadi Ibu sebaiknya kalau belum ada breakout, Ibu usulkan ke yang megang akun Zoom itu siapa, ya. Kemudian pesan ke beliau dengan cara seperti tadi nyetingnya, tolong diaktifkan breakout-nya. Nah, jadi yang bisa mengaktifkan itu yang punya akun itu, yaitu yang bisa masuk lewat email dan tadi. Terima Tapi kasih, Pak. kalau Ibu mau bikin sendiri, pakai yang gratisan seperti cara tadi sama, bisa dipakai berjam-jam juga. Baik, ada lagi? Terima kasih. Pak Edris, mohon maaf, ini waktunya sudah pukul 15:34. Apa bisa sesi report ditunda untuk kegiatan esok hari, Pak? Atau gini aja, Bu Ima, ini saya sampaikan sambil kelas aja recordnya, nanti bisa dicoba sendiri. Nanti kita tutup ya. Ya. 1-2 menit aja. Jadi Bapak Ibu, kalau lihat di bawah itu ada record ya. Itu untuk merekam. Gunanya kalau anak-anak itu nggak bisa ikut di Zoom kita, itu masih bisa dapat rekamannya. Terutama saat Bapak Ibu tadi menggunakan konsep matematika yang harus dia ketahui. Caranya di record, diklik, ya. Kemudian setelah diklik recordnya, nanti ada pilihan, ya. Dibiarkan saja, jangan di pause, apalagi di stop. Ya, dibiarkan saja terus merecord. Seperti sekarang ini Bu Ima yang melakukan recording, misalnya. Kemudian nanti kalau ditutup Bapak Ibu, kalau ditutup stopnya itu diklik. Ya, rekamannya di stop itu otomatis rekamannya terhenti. Ketika Zoom-nya ditutup, baru akan muncul seperti ini. Kalau Zoom-nya nggak ditutup, belum terkonversi recordingnya. Setelah ditutup, baru akan muncul proses seperti ini. Kalau muncul proses seperti ini, Bapak Ibu jangan di stop, ya, jangan di stop converting, dibiarkan saja sampai 100%. Kalau sudah 100%, berarti sudah lengkap merekamnya. Maksudnya memindahkan filenya itu dalam bentuk file. Itu sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, mengetahui file itu tersimpan di mana, Bapak Ibu pilih yang dokumen itu letaknya ada di folder di bawahnya PC, disk PC ya. Disk PC itu di laptopnya Bapak Ibu sekalian ada ya. Disk PC di bawahnya itu ada draft dokumen. Di dokumen pilih yang foldernya Zoom. Pilih yang foldernya Zoom. Ini diklik, nanti di dalamnya ada folder-folder dalamnya ya. Pilih yang folder paling bawah, itu berarti rekaman yang terbaru. Ingat ya, yang paling bawah foldernya
ya, itu berarti rekaman terbaru. Ya, diklik lagi, filenya ada di sini. Filenya ada di Zoom, yang paling bawah ini. Itu filenya. Terus ketika Bapak Ibu mau ngirim itu ke anak-anak, itu kan berat filenya ya. Kalau lewat WA mesti nggak kuat, ya, nggak bisa terkirim. Maka harus diupload ke YouTube. Atau sama Ustaz Mizan sudah diajari belum tadi upload ke YouTube. Bapak Ibu tinggal buka YouTube, pilih tanda kamera yang ada plusnya ini, ya, diklik, klik upload, tinggal ikuti saja, pilih filenya. Ya, pilih filenya, maka nanti akan diarahkan ke tampilan Explorer tadi. Ya, pilih yang pilih. Ketika dipilih, nanti sudah tinggal diikuti prosesnya. Otomatis Bapak Ibu, nanti rekamannya itu sudah berupa link yang ada di YouTube. Ini yang nanti Bapak Ibu kirimkan ke WA. Itu anak-anak sudah buka ini langsung ke YouTube yang isinya rekaman Zoom-nya. Insya Allah itu Bapak Ibu sekalian bisa dicoba-coba nanti untuk memanfaatkan recording ini. Saya kira itu Bu Ima, barangkali ada yang mau disampaikan. Iya. Iya, terima kasih sekali Ibu dan terima kasih sekali Pak Edris atas penjelasannya yang sangat jelas pada siang hingga sore hari ini. Ibu dan Bapak, barangkali ada pertanyaan, mohon maaf, bisa disampaikan di grup WhatsApp saja ya, karena barangkali di room Zoom ini tidak semuanya memiliki waktu yang sama-sama longgar, barangkali juga ada yang kondisinya kurang sehat atau bagaimana. Untuk lebih jelasnya barangkali semoga Pak Edris tidak keberatan untuk menjawab jika ada pertanyaan nanti di grup nggih Bapak nggih. Ya, atau begini, pertanyaannya disampaikan lewat link Slido tadi ya. Itu yang tersimpan otomatis. Iya, ya, link Slido yang tadi sudah dibagikan oleh Bapak Edris itu bisa untuk tempat tanya jawab Ibu dan Bapak sekalian. Baik, Mas Arga, apakah berada di sini? Ya, halo Mas Arga. Ya, halo. Halo. Ya, Mas Arga, mohon maaf atas waktu yang molor karena memang ini tadi mulainya memang sedikit lebih lama dari biasanya, sedikit lebih lambat. Tapi ini sudah selesai dan kami sudah mengakhiri sesi di hari pertama, di sesi kedua ini, Mas Arga. Ya, baik. Halo, Mas Arga. Ya, halo. Ya. Dengar kah suara saya? Ya. Baik. Bu Ima, Mas Arga, sebentar. Ya, Pak. Ini ada menanyakan ketinggalan materi. Ini nanti pertama mungkin dari recordingnya Bu Ima atau Mas Arga ini ya, record ini ya. Itu nanti bisa di-share ke peserta ya. Ya, Bu Ima nanti recordingnya bisa di-share ke peserta ya. Dari hari ini akan aku share dalam bentuk file ya, PDF. Nanti Bapak Ibu bisa nyoba-nyoba sendiri lagi di luar pertemuan ini. Iya, baik Pak Edris. Ibu dan Bapak sekalian, kita sudah sampai di akhir kedua di hari pertama. Mas Arga, mari silakan, kami persilakan untuk menutup pertemuan hari ini dan kita akan kembali bertemu di esok hari. Baik. Baik, terima kasih Bu Ima, Pak Edris dan Pak Mizan untuk memandu dan mengisi rangkaian acara di hari pertama dengan guru tentang digital. Jadi baik Bapak Ibu guru hadirin sekalian, akhirnya kita sampai di akhir tahap pelatihan guru pembelajaran dan persiapan materi digital di sekolah untuk guru matematika SMP Kabupaten Pasir. Tadi saya lihat sih memang ada ketertarikan tentang Zoom ya, karena akhir-akhir ini karena masa pandemi ini
kegiatan belajar mengajar memang mostly-nya itu di daring, memakai aplikasi-aplikasi seperti Zoom. Jadi Bapak Ibu guru ini sangat, saya lihat nih sangat tertarik, mungkin karena keterbatasan waktu hari pertama. Nanti Bapak Ibu guru bisa langsung bertanya di grup atau di mana tadi Ibu Ima aplikasinya. Masih di mute. Aplikasi suara radio. Slido. Iya. Oh ya, mohon maaf. Aplikasi Slido. Ya. Ya, di aplikasi Slido. Baik, untuk Bapak Ibu guru yang mau bertanya kelanjutannya atau memang tadi ada beberapa yang lost atau mungkin belum paham, bisa ke aplikasi Slido, ditanyakan langsung ke Bapak Muhammad Idris Effendi ya. Baik, Bapak Ibu guru, inilah akhir dari kegiatan kita di hari pertama. Tapi jangan lupa besok ada hari kedua, lanjutan dari kegiatan pelatihan kita. Jadi besok jadwalnya tetap di jam 8 WITA waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung lagi di ruang Zoom yang akan nanti dibuat oleh Ibu Ima dan akan di share di grup WhatsApp. Lalu jangan lupa juga untuk masuk ke ruang Zoom itu tepat waktu, Bapak Ibu guru. Baik, untuk mengakhiri hari ini kita ucapkan syukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru, sampai jumpa di hari kedua esok hari di jam 8 WITA. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Idris.